Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Teori Psikologi Individual. Teori Psikologi Individual Alfred Adler. 7 prinsip yang terkandung dari teori psikologi individual. Yang pertama, prinsip rasa rendah diri, dalam kurung inferiority principle. 2. Prinsip superior, dalam kurung superiority principle. 3. Prinsip gaya hidup, style of life principle. 4. Prinsip diri kreatif, dalam kurung creative self principle. 5. Prinsip diri yang sadar, dalam kurung conscious self principle. 6. Prinsip tujuan semu, dalam kurung fictional goals principle. 7. Prinsip minat sosial, dalam kurung social interest principle. 1. Prinsip rasa rendah diri, dalam kurung inferiority principle. Adler menciptakan istilah maskulin protes, yakni istilah yang dimaksud untuk menerangkan perasaan rendah diri atau interior ini dihubungkan dengan kelemahan, dalam kurung weakness, dan kewanitaan, dalam kurung femininity. Istilah ini merupakan usaha individu dalam mencapai kondisi yang kuat dalam mengkompensasikan perasaan rendah dirinya. 2. Prinsip superior, dalam kurung superiority principle. Bagi Adler, Hanfa ada satu dorongan, yakni dorongan untuk superior sebagai usaha untuk meninggalkan perasaan rendah diri. Namun, perlu dicatat bahwa superior di sini bukanlah kekuatan melebihi orang lain, melainkan usaha untuk mencapai keadaan superior dalam diri dan tidak selalu harus berkompetisi dengan orang lain. Next. Prinsip gaya hidup, style of life principle. Prinsip gaya hidup, style of life principle, usaha individu untuk mencapai superioritas atau kesempurnaan yang diharapkan, memerlukan catatan tertentu. Adler menyebutkan hal ini sebagai gaya hidup, style of life. Gaya hidup yang diikuti individu adalah kombinasi dari dua hal, yakni dorongan dari dalam diri, the inner self-driven, yang mengatur arah perilaku dorongan dari lingkungan yang mungkin dapat menambah atau menghambat arah dorongan dari dalam tadi. Prinsipal diri kreatif, creative self principle. Prinsipal diri kreatif, dengan prinsip ini Adler menjelaskan bahwa manusia adalah seniman bagi dirinya. Dia lebih dari sekadar produk lingkungan atau makhluk yang memiliki pembawaan khusus. Ia adalah yang menafsirkan kehidupannya. Individu yang menciptakan struktur pembawaan, menafsirkan kesan yang diterima dari lingkungan kehidupannya, mencari pengalaman yang baru untuk memenuhi keinginan untuk superior, dan meramu semua itu sehingga tercipta diri yang berbeda dari orang lain, yang mempunyai gaya hidup sendiri. Namun diri kreatif ini adalah tahapan di luar gaya hidup. Prinsip diri yang sadar, conscious self principle. Prinsip diri yang sadar, ingatan adalah fungsi jiwa yang tidak bekerja secara efisien. Keadaan tidak efisien ini adalah akibat kondisi yang tidak sempurna pada organ tubuh, khususnya otak. Adler tidak menerima konsep ambang sadar dan alam tak sadar. Prinsip tujuan semu. Fictional goals principle. Prinsip tujuan semu, meskipun Adler mengakui bahwa masa lalu adalah penting, namun ia menganggap bahwa yang terpenting adalah masa depan.
didefinisikan Adler 1964 sebagai sikap keterikatan dengan manusia secara umum maupun sebagai empati untuk setiap anggota masyarakat. Prinsip-prinsip Adler. Adler berpendapat bahwa manusia pertama dimotivasi oleh dorongan-dorongan sosial. Menurut Adler, manusia pada kasarnya adalah makhluk sosial. Mereka menghubungkan dirinya dengan orang lain, ikut dalam kegiatan-kegiatan kerjasama sosial, menempatkan kesejahteraan sosial di atas kepenuhan air senari, dan mengembangkan gaya hidup yang mengutamakan orientasi sosial. Adler, urutan kelahiran Adler dalam Olson 2013/198 menyebutkan bahwa urutan kelahiran dalam keluarga mempunyai peran penting dalam membentuk pandangan seorang terhadap dunia, tujuan hidup, dan gaya hidup seseorang. Tes seorang Adler menggambarkan Oke, kali ini saya ingin menjelaskan tentang anak sulung, anak kedua, anak bungsu, dan anak tunggal. Anak sulung mendapat perhatian yang utuh dari orang tuanya sampai perhatian itu terbagi saat ia mendapatkan adiknya. Perhatian dari orang tua cenderung membuat anak memiliki perasaan mendalam untuk menjadi superior atau kuat, kecemasan tinggi, dan terlalu dilindungi. Anak kedua biasanya memulai hidup dalam situasi yang lebih baik untuk mengembangkan kerjasama dalam minat sosial. Pada tahap tertentu, kepribadian anak dibentuk melalui pengamatannya terhadap sikap kakaknya. Jika sikap kakaknya penuh kemarahan dan kebencian, anak kedua mungkin sangat menjadi kompetitif atau menjadi penakut dan sangat kecil hati. Anak bungsu seringkali dimanja, sehingga berisiko tinggi menjadi anak bermasalah, mudah terdorong dalam perasaan inferior yang kuat dan tidak mampu berdiri sendiri. Namun demikian, ia mempunyai banyak keuntungan. Ia termotivasi untuk selalu menguli kakak-kakaknya menjadi anak yang ambisius. Next. Anak tunggal mempunyai posisi unik dalam berkompetisi. Tidak dengan saudara-saudaranya, melainkan dengan kedua orang tuanya. Mereka sering mengembangkan perasaan superior berlebihan, konsep diri rendah, dan perasaan bahwa dunia adalah tempat berbahaya bila kedua orang tuanya terlalu menjaga kesehatannya. Implikasi teori Adler bagi bimbingan konseling. Implikasi dari teori Adler dalam konseling diantaranya adalah untuk menentukan tujuan konseling. Tujuan konseling menurut Adler adalah mengurangi intensitas perasaan rasa rendah diri, inferior, memperbaiki kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam persepsi, menetapkan tujuan hidup, mengembangkan kasih sayang terhadap orang lain, dan meningkatkan kegiatan. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.